Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tidak ada suatu apapun ya. Tidak ada kekurangan suatu apapun. Amin. Ya, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Ya Allah ya Tuhanku, semoga apa yang kami pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kami. Amin. Berdoa selesai. Nah, di pembelajaran kali ini kita masih di tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Nah ya. Dan pembelajaran kelima, kemarin kita juga sudah belajar tentang kondisi geografis negara ya. Nah, saat ini kita akan belajar tentang pemanfaatan kondisi geografis di Asia Tenggara ya. Jadi kondisi geografis yang berbeda-beda, bagaimana cara memanfaatkannya ya. Setiap negara di Asia Tenggara memiliki kondisi geografis yang beragam. Keberagaman kondisi geografis tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk berbagai aktivitas ya. Jadi dengan adanya kondisi geografis yang berbeda, tentu aktivitasnya juga berbeda ya. Contoh kondisi geografis di Indonesia ya. Indonesia juga memiliki kondisi geografis yang berbeda. Ada yang di dataran tinggi, ada yang di dataran rendah, ada yang di daerah perairan atau laut, pantai ya. Nah, dari perbedaan kondisi geografis itu juga mempengaruhi adanya aktivitas yang berbeda pula, mata pencaharian yang berbeda. Misalkan di daerah dataran rendah di Indonesia, rata-rata penduduknya bermata pencaharian sebagai petani ya. Kemudian di dataran tinggi sebagian penduduknya bekerja sebagai di perkebunan, menanam teh, kopi dan lain sebagainya. Kemudian di daerah pantai mata pencahariannya nelayan ya, petani garam dan lain sebagainya. Itu makanya berbeda kondisi geografisnya, berbeda juga aktivitas yang diperankan oleh masyarakatnya ya. Berbeda kondisinya, berbeda jenis pekerjaannya. Bagaimana kondisi geografis dari negara berikut? Nah, apa aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan kondisi geografis tersebut? Sebagai contoh, di sini ya. Ini ada contoh pemanfaatan kondisi geografis di Asia Tenggara. Di Indonesia, karena dataran rendah itu sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai di bidang pertanian. Kemudian Malaysia, hasil hutan jadi komoditas ekspor, penghasil karet terbesar di dunia. Nah itu ya, perkebunan berarti. Yang ketiga, Singapura tidak memiliki sumber daya alam, pertanian hidroponik dan peternakan unggas. Nah ya. Yang keempat, Thailand itu pertanian atau padi di sepanjang sungai Chao Phraya, sungai Mekong untuk menangkap ikan, tambang di Semenanjung. Yang kelima, Filipina ada di bidang pertanian dan perkebunan di dataran rendah. Komoditas ekspornya adalah karet, kelapa, dan kayu. Itu contoh pemanfaatan lingkungan sesuai dengan kondisi geografisnya di negara Asia Tenggara ya. Nah, setelah kita mempelajari pemanfaatan kondisi geografis di lingkungan, kita akan belajar alat dan bahan pembuatan seni patung ya. Kalian tentu sering atau sudah pernah melihat patung ya. Dalam buat patung kita butuh alat dan bahan yang pas. Alat yang biasa digunakan berupa butsir, meja putar, cetakan, palu, dan pahat, serta amplas. Kemudian bahan-bahannya ada bahan yang lunak dan bahan yang keras. Contoh bahannya lunak, tanah liat, lilin, sabun, plastisin. Bahan yang keras, kayu, batu, marmer. Nah ya itu ya. Nah,
patung Nusantara. Patung Nusantara berarti merupakan seni membuat patung dari Indonesia. Seni membuat patung sudah dikenal penduduk Indonesia sejak berabad-abad yang lalu. Bentuknya bermacam-macam, terinspirasi dari kekayaan alam di Indonesia. Bahan patung ada batu, kayu, logam, kaca. Nah, ini berarti bahan yang keras. Selanjutnya tanah liat, sabun, malam atau plastisin, juga lilin. Ini berarti namanya bahan yang lunak. Nah, ini contoh dari plastisin, bermacam warnanya dan teksturnya lembut atau tidak keras. Tekniknya dalam membuat patung ada teknik apa saja? Nah, ada teknik cetak tekan, ya, ada cetakannya. Kemudian selanjutnya teknik ukir, teknik butsir, dan teknik cor. Ya, itu ada gambar, ada yang menggunakan cetak tekan, ya, kemudian teknik ukir, teknik butsir, dan teknik cor. Teknik cetak tekan ini misalkan ya, ada cetakannya kemudian ditekan-tekan seperti itu ya. Teknik ini dapat menggunakan bahan-bahan lunak seperti tanah liat atau plastisin. Tanah liat haruslah plastis, yaitu tidak terlalu lembek dan juga mudah dibentuk. Kemudian bahan-bahan tersebut ditekan-tekan ke dalam cetakan yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Teknik ukir atau pahat, ini biasanya kayu atau batu ya. Tuh. Teknik ini membutuhkan alat pahat untuk membentuk patung sesuai yang diinginkan. Bahan pembuat patung umumnya adalah yang keras seperti marmer, kayu, batu, dan lain-lain. Sabun dan batang lilin dapat dibuat patung juga dengan teknik ini ya. Selanjutnya teknik butsir. Itu ada gambar teknik butsir dan juga alat-alatnya. Butsir namanya ya. Butsir adalah teknik membuat patung dengan mengurangi atau menambahkan bahan dengan menggunakan alat butsir. Bahan patung untuk teknik ini adalah bahan-bahan lunak seperti tanah liat atau plastisin. Teknik cor yang terakhir ini ya, cor. Untuk membuat patung dengan teknik cor, cetakan harus dibuat terlebih dahulu. Lalu bahan adonan cor dituangkan ke dalam cetakan. Ya, jadi kita membuat cetakannya dulu baru menuangkan bahan cornya atau adonan cornya. Adonan cor biasa terbuat dari lilin atau logam cair yang dipanaskan terlebih dulu. Nah, sekarang plastisin ya yang lunak. Bagaimana bahan membuat plastisin? Ada terigu, segelas air hangat, 2 sendok minyak goreng, dan 2 sendok teh warna makanan, dan 4 sendok garam. Membuatnya bagaimana yo? Yang pertama, campurkan terigu, garam, dan minyak goreng dalam wadah. Setelah dicampur, tambahkan sedikit pewarna makanan. Kemudian masak dengan api kecil. Gulung dan remas-remas adonan hingga bercampur dengan sempurna. Dan bentuklah plastisin menjadi beragam bentuk yang kalian inginkan. Ada gajah, pinguin, gurita, ulat, bunga, dan lain sebagainya ya. Jadi kemudian setelah selesai bermain, simpan di lemari es agar mainan yang kalian buat itu tahan lama, atau plastisin yang kalian buat itu tahan lama ya, tidak keras. Nah, setelah kalian bisa membuat plastisin, coba tugasnya adalah buatlah satu buah patung Nusantara menggunakan bahan yang sederhana. Misalkan tanah liat, sabun, lilin, atau plastisin yang kalian sudah tahu cara membuatnya. Kemudian tulis laporannya di buku tulis kalian ya. Laporkan pada wali kelas kalian. Laporannya apa yang ditulis? Berarti nama patungnya, alat bahannya, teknik membuatnya. Ya, mungkin cukup sampai di sini dulu.
Nah, ini ada pot menggunakan bahan lunak berupa tanah liat ya. Mungkin sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Ini ada membuat pot dengan menggunakan bahan lunak berupa tanah liat dan meja putar sebagai alatnya ya. Itu membuat pot dari tanah liat. Ya, kita akhiri dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Ya Allah ya Tuhanku, semoga apa yang kami pelajari hari ini bermanfaat untuk kami. Amin ya rabbal alamin. Pak Guru akhiri, dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini jika bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.